Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Rengga dengan nomor Stanbook A11121073 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Teori Belajar Bahasa. Di sini saya mengambil video tentang teori behaviorisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan belajar yang dikenal sebagai aliran behavioristik, yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Aliran psikologis belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah pengembangan teori praktik pendidikan pembelajaran hingga kini adalah teori behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individual yang pasif. Respon atau perilaku tersebut dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Saya akan memberikan satu contoh studi kasus yang pernah saya alami. Contohnya adalah ada seorang anak, sebut saja namanya Cinta. Jadi Cinta ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Lalu setelah lulus dari SMP, Cinta ini akan melanjutkan sekolahnya ke SMA. Namun SMA yang ingin ia masuki itu adalah sebuah SMA yang elit dan favorit. Awalnya orang tua Cinta itu tidak memperbolehkan Cinta sekolah di sana karena keadaan ekonomi orang tua Cinta itu sendiri yang kurang mampu. Dan orang tua Cinta itu takut apabila nanti Cinta terpengaruh dan terbawa teman-teman yang cenderung mewah dan hedonisme. Lalu, pada saat bersekolah, pada awalnya semuanya berjalan biasa saja. Memang Cinta tidak pernah bergabung dengan teman-temannya, karena ia merasa berbeda dengan mereka. Karena itu teman-teman Cinta sering membuli dan mengucilkan si Cinta. Akhirnya, lama-kelamaan si Cinta merasa tertekan akan keadaan seperti itu. Cinta berpikir apabila dia mengikuti gaya teman-temannya, Cinta dapat bergabung dengan mereka dan bersatu dengan mereka. Lalu, mulai saat itu Cinta semakin sering mencuri uang kedua orang tuanya. Lalu Cinta pun menjadi sosok anak yang nakal, sering duduk di belakang, membuat gaduh, sering bermain HP saat pembelajaran, dan tidak memperhatikan gurunya saat sedang mengajar. Lalu, pemecahan studi kasus seperti ini adalah, menurut saya yang cocok itu menggunakan teori behavioristik, yaitu sebuah teori yang segala sesuatu dibiasakan sehingga menjadi kebiasaan. Jika saya menjadi guru si Cinta, maka saya akan menasehati dia, memberikan perhatian khusus, tetapi hal itu tidak saya perlihatkan kepada siswa yang lain. Dan saya akan menegur siswa yang suka mengejek dan yang suka mengucilkan si Cinta itu. Dan saya akan memberikan bimbingan melalui diskusi kecil di dalam kelas, agar di situ saya bisa memberikan masukan dan membuat anak-anak menjadi bersatu karena adanya diskusi kelompok tersebut. Lalu mencoba mengungkapkan pendapat satu sama lain, menukar informasi dengan anggota kelompoknya,
Selain itu, di awal dan di akhir pertemuan selalu diadakan pengulangan materi yang berupa pertanyaan-pertanyaan atau kuis kepada masing-masing siswa sehingga materi yang disampaikan saat itu diterima dan tidak hanya pada short doc memory. Jika siswa tidak bisa menjawab, maka akan ada hukuman berupa berdiri di kelas, menyanyi, bahkan diberikan tugas khusus. Bersedia atau tidak, peserta didik akan belajar agar tidak mendapat hukuman. Inilah teori behavioristik, bahwa segala sesuatu harus dipaksakan pihak keluarga, khususnya orang tua, lebih memperhatikan anaknya. Seorang anak dipaksakan untuk belajar. Jika tidak bersedia, maka uang jajan akan dikurangi. Dengan demikian, adanya paksaan-paksaan akan menjadikan kebiasaan pada diri siswa. Baiklah, demikian pula video saya tentang teori behaviorisme beserta studi kasus dan pemecahannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.